Bagaimana peluang calon independen Darmakun untuk maju di Pilkada Jakarta? Kita berbincang malam hari ini dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Kolunisa Nur Agusyati, dan juga tim sukses Darmakun Ihsan Tualeka, serta juga ada perwakilan dari Bawaslu DKI Jakarta, ada Burhanuddin. Selamat malam Mas Burhan, Mbak Nisa, selamat malam juga Bang Ihsan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Oke, saya mau langsung pertanyaan pertama langsung ke Bawaslu nih. Jadi apa sih hasil temuan dari Bawaslu menanggapi soal dugaan pencatutan KTP untuk pasangan Darmakun ini? Mas Burhan? Selama proses pengawasan dari verifikasi pertama sampai verifikasi 2, memang kami sebelumnya juga sudah merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta terkait temuan kami, yaitu 34 pengawas pemilu yang kemudian dicatut namanya sebagai pendukung. Maka dari awal kami sudah sampaikan rekomendasi saran perbaikan untuk kemudian dihapus, di-TMS-kan nama-nama pengawas pemilu yang 34. Itu temuan Bawaslu-nya hanya nama-nama 34 aja nih? Bukannya banyak nih warga Jakarta yang mengeluhkan juga? Pengawas pemilu. Oke. Pengawas pemilu, penyelenggara pemilu yang jauh-jauh hari sudah kita rekomendasikan 34 untuk kemudian dicoret. Kemudian ada aduan dari masyarakat, yaitu sebanyak 280 per hari ini 280 orang yang kemudian mengadukan, dan hari ini kami juga sudah merekomendasikan ke KPU DKI Jakarta dan sudah 167 yang tadi ditindaklanjuti, ada yang dinyatakan memang TMS, ada yang dinyatakan MS di situ, dan kami minta untuk kemudian dicoret sebagai pendukung Pak Darmawan Rekun dan Pak Kun. Dan itu juga hari ini kami masih membuka posko di seluruh kantor-kantor pengawas pemilu di DKI Jakarta, dan itu terus berlanjut. Dan tadi per hari ini ada 4 laporan terkait dengan yang diterima oleh Bawaslu DKI Jakarta. Itu kan tadi kan hanya pencoretan aja ya? Kenapa Mbak? Hanya pencoretan. Karena saran perbaikan, karena ini terkait dengan apakah TMS atau MS, itu karena ini masih saran perbaikan. Terkait dengan hal-hal yang lain, kami tadi menerima laporan resmi, 4 laporan resmi di Bawaslu DKI Jakarta. Nah tapi kalau misalnya dugaan pencatutan KTP-nya sendiri? Iya, dugaan pencatutan ini juga lagi diproses di Bawaslu DKI Jakarta. Makanya tadi ada 4 laporan resmi. Tadi kalau yang 280 itu kan hanya aduan. Aduan sifatnya via WA Center dan sebagainya, tetapi yang melapor resmi ada 4, dan itu akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah itu pelanggaran administrasi atau kemudian nanti ada pidana pemilunya. Kalau dari tim suksesnya dari Darmakun nih, Bang Ihsan, saya dengar Pak Darmakun juga ada ya di KPUD saat ini untuk deg-degan juga nggak sih sebenarnya untuk menunggu proses apakah KPU malam hari ini akan mengeluarkan SK menetapkan pasangan calon independen ini bisa maju di Jakarta atau enggak? Sejauh ini kami yakin ya KPU akan mengambil keputusan yang adil dan kemudian relevan dengan upaya-upaya atau proses politik yang sudah kita lakukan sejauh ini. Kalau kita membaca media ataupun tadi disampaikan oleh Bung Burhanuddin mengenai adanya laporan maupun ada temuan pencatutan, kalau kita kalkulasi itu kan tidak lebih dari 1%. Sementara yang kita kumpulkan sejauh ini dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU itu jumlahnya cukup signifikan. Jadi kalau kemudian yang akan dipertimbangkan oleh KPU ini adalah komplain atau masukan atau meskipun ini di bawah 1%, apakah juga tidak takut begitu? Kan ada terbuka, ini masuk juga dalam unsur pidana sebenarnya untuk dugaan pencatutan. Kalau jika memang terbukti, Mbak Ihsan. Ya, tentu kami sebagai tim kami membuka ruang atau kami legowo kemudian bila ada proses-proses apapun yang terkait dengan proses politik yang sudah berlangsung atau sudah kami lakukan. Kami juga mau mengatakan bahwa terminologi pencatutan ini kan terkesan mendiskreditkan atau kemudian ada asas praduga tak bersalah kepada kami, terutama sebagai tim yang sejauh ini melakukan kerja-kerja politik untuk mengumpulkan dukungan. Masalahnya ada buktinya dari masyarakat? Ya tentu bukti-bukti itu kan harus juga ada proses untuk membuktikan bahwa apa benar proses pencatutan itu kami lakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Karena begini, sejak awal tadi pagi kita juga diskusi di Kompas TV, kami sudah sampaikan bahwa ini sistem yang kemudian memungkinkan atau menjadikan situasi ini terjadi. Bisa dibayangkan kalau dalam waktu kurang dari 3 bulan
itu calon atau kandidat dari Maksudnya jalur sistem independen. gimana nih Bang? Ya, ini saya mau coba jelaskan. Kurang lebih ya 3 bulan kami diharuskan untuk mengumpulkan jumlah KTP yang angkanya lebih dari 600.000. Kemudian waktu untuk penyerahan dokumen itu hanya kurang dari 4 hari, tanggal 8 sampai 12 Mei itu harus diupload di sistem Silon. Banyak pengamat atau banyak orang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana? Artinya ada satu ruang atau kesempatan dimungkinkan calon independen itu maju secara konstitusi, tapi secara sistem dan secara mekanisme itu hampir tidak masuk akal kalau kemudian calon independen itu bisa berkontestasi. Saya mau ulangi lagi begini. Ketika 3 bulan itu kita diharuskan mengumpulkan kuota KTP yang sebegitu banyak, kami tidak punya cukup waktu untuk melakukan verifikasi secara internal. Apalagi basis dukungan yang kami lakukan terhadap pasangan Dharma Kun ini berbasis pada dukungan yang rata-rata atau lebih banyak disampaikan lewat media sosial. Misalnya orang-orang. Nah, ketika data-data itu masuk, data-data itu kan ada yang sifatnya gelondongan, ada yang datang bawa 1.000 KTP, 2.000 KTP, 3.000 KTP. Karena kami harus segera mengupload, kami menguploadnya di tanggal 8. Jadi artinya itu pada saat kan KPU kemudian sudah mengembalikan untuk meminta perbaikan, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, dilakukan perbaikan itu dan kemudian masuk ke sistem KPUD ini artinya tidak diverifikasi lagi oleh tim. Siapapun pokoknya langsung aja masukin data-datanya, yang nggak tahu benar mencatut atau enggak, datanya benar atau enggak. Ini yang penting maju dulu, yang penting lolos dulu nih pasangan Dharma Kun ini. Iya, karena waktunya terbatas dan kami yakin bahwa KPU punya mekanisme internal untuk melakukan verifikasi secara administratif dan verifikasi faktual. Dalam konteks itu kami yakin bahwa semua dukungan yang kami serahkan ini kemudian akan disortir oleh KPU. Karena KPU punya budgeting, punya anggaran untuk itu, punya personel untuk itu, punya waktu untuk melakukan itu. Dan ketika di verifikasi administratif itu ada yang dipinggirkan, kemudian di verifikasi faktual juga ada dipinggirkan. Dan kemudian KPU menyimpulkan bahwa angka yang terakhir itu disepakati sebagai memenuhi syarat, itulah yang kemudian menjadi landasan KPU memutuskan bahwa kita memenuhi syarat. Tahan dulu sampai di situ. Hari ini, tahan dulu sampai situ ya Bang ya. Tahan dulu, saya mau tanya ke Mbak Nisa. Tahan dulu sebentar. Kalau misalnya tadi Mbak Nisa, sepertinya seakan-akan dari pasangan Dharma Kun ini ya sudah menggelontorkan seakan-akan menyalahkan KPUD Jakarta karena ya udah yang lihat benar atau enggak datanya, yang akan melakukan prosesnya kan KPUD. Mereka tim ini hanya menyerahkan saja. Saya mau luruskan dulu ya sebelum ke Mbak Heronisa ya. Kami tidak menyalahkan pihak manapun. Tadi di awal kita menyampaikan bahwa sistem kita itu hampir di awal itu tidak ada simulasi apapun. Jadi KPU atau penyelenggara pemilu tidak melakukan simulasi apapun kalau skemanya pengumpulan KTP itu akan 600.000 lebih dengan tengah waktu yang terbatas ini akan membuat siapapun yang akan maju calon independen akan berada pada situasi seperti yang kita bahas hari ini. Gitu. Jadi sekali lagi saya mau garis bawah kita tidak menyalahkan pihak manapun, tapi kami melihat bahwa sistem ini cenderung kurang pro terhadap calon independen. Dan itu adalah harusnya KPUD begitu. Gimana tuh Mbak Nisa? Ya, pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau terkait dengan calon perseorangan, memang pertama ada permasalahan dari sisi syaratnya ya. Syaratnya kan memang kita tahu 6,5 sampai 10%. Itu syarat yang sangat sulit untuk maju calon perseorangan. Daerah sebesar DKI Jakarta kan harus mengumpulkan 618.000 lebih ya Mas ya. Dan itu angka yang luar biasa besar gitu. Sulit sekali untuk maju calon perseorangan. Dan sebetulnya hadirnya calon perseorangan itu kan di satu sisi bisa menjadi alternatif. Nah tapi di sisi yang lainnya ini juga ada persoalan tata kelola. Data dukungan yang disampaikan itu juga harus dilakukan, diserahkan, dan diverifikasi secara patut. Jadi misalnya tadi tim pasangan calon sudah menyerahkan, sudah mengupload di Silon gitu ya, karena kan harus dimasukkan ke dalam Silon. Nah KPU DKI ya, KPU ya itu kan punya tugas untuk melakukan verifikasi. Verifikasinya secara administrasi dan secara faktual. Nah, ini kan bukan sekedar mengumpulkan KTP-nya saja, Mbak, tapi orang yang mendukung itu juga tanda tangan surat pernyataan. Nah, ketika diverifikasi faktual itu dilakukannya secara sensus, bukan hanya sampel. Nah, makna dilakukan verifikasi secara sensus kan didatengin satu-satu. Jadi penyelenggara pemilu itu ya memang harus ngecek satu persatu 618.000 orang itu dicek satu-satu. Jadi ini permasalahannya di KPU-nya ini dilakukan secara akurat. Ya saya melihatnya ada di situ juga Mbak. Jadi ini bertumpuk ya masalahnya, yang ada persoalan tata kelola
di sisi yang lainnya, ketika publik merasa datanya diambil, kan juga ada persoalan tata kelola data pribadi kita yang buruk. Kita sudah tahu sama tahu lah, data kita ini udah di mana-mana gitu. Nih ketemu nih, seperti ketemu di satu titik nih, verifikasinya diduga tidak dilakukan secara akurat gitu ya, karena harus sensus. Kan harusnya ketika dilakukan verifikasi secara sensus, orang-orang yang merasa KTP-nya dicatut itu kan dia akan mengatakan, oh saya nggak pernah tanda tangan, saya nggak pernah kasih surat pernyataan, saya nggak pernah kasih KTP, harusnya itu dicoret. Nah proses itu terjadi nggak ketika proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta? Kalau itu dilakukan secara tepat, harusnya nggak ada nih rame-rame ratusan orang mengatakan, oh data saya dicatut gitu Mbak. Karena sudah melakukan proses verifikasi ya. Oleh karena itu dari Bawaslu sendiri, Mas Burhan, ini selanjutnya rekomendasi apa yang diberikan? Kalau tadi di bawah 1%, kemudian yang memberikan laporan ya mungkin hanya sedikit dari sekian banyak begitu ya KTP yang sudah diserahkan. Nah ini kan bukan masalah sedikit atau banyaknya yang menyatakan KTP-nya digugat begitu, tapi lebih kepada ini masuk dalam dugaan unsur tindak pidana. Penyalahgunaan ini KTP ini yang kemudian dicatut ujung-ujungnya. Ya, tadi selain saran perbaikan yang kita sudah sampaikan ke KPU DKI Jakarta dan hari ini sedang ditindaklanjuti di dalam rapat, juga tadi saya sampaikan ada 4 laporan yang sudah dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta. Maka nanti di situ muaranya apakah dugaan pelanggaran administrasi atau kemudian pidana pemilu. Nanti di situ ada prosesnya. Dan yang menentukan ini adalah KPU melalui malam hari ini, nanti apakah kemudian akan mengeluarkan SK menetapkan pasangan Darmakun atau tidak? Ya, kalaupun kemudian KPU mengeluarkan SK, maka proses di Bawaslu akan tetap berjalan. Proses dugaan administrasi atau kemudian dugaan pidana pemilu akan tetap berjalan di Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kami akan tetap juga membuka posko pengaduan kepada masyarakat, juga membuka ruang untuk kemudian melaporkan ke Bawaslu apabila kemudian ada dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses ini. Itu terus kemudian kami juga sampaikan tadi di dalam forum. Tapi kalau gitu Mbak Nisa sebenarnya apa sih saran rekomendasinya? Nah saat ini kan KPUD ini bersama juga dengan Bawaslu kan masih melakukan rapat internal. Sebelum diketok palu, karena ini balik lagi ya bukan hanya masalah 1% berapa banyak yang kemudian melaporkan, tapi ini lebih kepada kok bisa data kita kemudian dipergunakan apalagi dicatut untuk ini nggak main-main untuk Pilkada Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada si calon independen ini untuk maju di Jakarta. Ya, saya sepakat Mbak, ini bukan persoalan berapa persen ya, apakah signifikan atau tidak mengurangi jumlah dukungan minimal gitu. Jadi kalau ada satu saja dukungan gitu ya, yang misalnya diduga dicatut, ya menurut saya ya ini sudah ada masalahnya sudah di situ. Nah sekarang kan akhirnya publik yang harus harus aktif gitu ya, harus cek namanya dicatut atau enggak, publik harus melakukan itu sendiri. Lalu tadi lapor, publik harus sendirilah mereka yang lapor, dan saya rasa kita ya mungkin masyarakat umum nggak familiar tuh dengan tata cara melapor ke Bawaslu gitu ya, harus ada formulir yang diisi, harus ada kronologis misalnya. Publik kita kan nggak familiar dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya ini kita sebagai publik tuh harus dalam tanda petik ya melindungi diri sendiri. Sudahlah data kita nggak terlindungi gitu ya, kita tahu ya perlindungan data pribadi kita masih buruk, lalu tadi ya bisa diambil, diduga dicatut gitu misalnya, lalu ketika ada masalah publik sendiri yang harus ngecek di ujung gitu ya, kita juga yang harus lapor. Nah makanya sebetulnya keaktifan dari Bawaslu khususnya itu juga sangat diperlukan menurut saya. Jadi nggak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tapi juga bisa menjadikan ini temuan. Kan saya rasa banyak sekali di media sosial publik yang capture gitu ya, oh ini namanya sudah namanya dicatut, merasa nggak memberikan dukungan. Nah itu menurut saya harus juga proaktif. Nah kemudian ya bagi KPU DKI khususnya ya harus secara transparan. Misalnya tadi kemarin verifikasi faktual yang dilakukan tuh seperti apa gitu ya, berapa banyak yang mereka betul-betul datangi gitu, berapa banyak yang memberikan tanda tangan, yang menyerahkan KTP-nya, itu harus dibuka kepada publik gitu, karena jangan sampai ya tadi ini semacam. Apakah berani KPUD membuka? Harus berani kalau menurut saya gitu ya, karena kita ini Mbak, ini semacam mengulang apa yang terjadi di pemilu 2024 yang lalu.
Ketika tahapan awal pemilu 2024 yang lalu, mungkin kalau masih ingat, ada persoalan juga di soal verifikasi partai politik peserta pemilu. Ada partai politik yang datanya juga dimanipulasikan, kita nggak mau hal seperti ini terulang kembali, Mbak. Oke, kalau gitu satu lagi, singkat saja dari Bang Ihsan. Bang Ihsan, sebenarnya Darmakun ini juga ikutan nggak sih? Misalnya melihat siapa-siapa saja yang kemudian menerima untuk mendukung pasangan Darmakun ini? Karena ini sebagai tanggung jawab juga oleh pasangan Darmakun. Iya, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita memang dibatasi oleh waktu ya, waktu yang sangat terbatas itu membuat kandidat dan kami di tim itu tidak punya cukup waktu untuk memverifikasi setiap data yang masuk ke kami. Jadi sebenarnya fungsi kami sebenarnya katalisator antara dukungan dari masyarakat, dari relawan secara sporadis ya, terutama lewat media sosial itu kita kolek oleh tim dan tim kemudian mengupload. Sebenarnya kalau kita punya cukup waktu, apalagi misalkan oleh penyelenggara kita juga ada bantuan anggaran seperti partai politik, kan partai politik ada bantuan anggaran dari pemerintah. Nah mungkin dengan waktu yang cukup kami bisa melakukan verifikasi secara internal sebelum kami upload. Tapi karena waktu betul-betul terbatas, di satu sisi KPU mengharuskan kami segera untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan minimal kuota yang diperlukan untuk memajukan calon independen. Akhirnya semua data yang masuk ke kami, terutama secara gelondongan itu kami kami sinkronkan antara KTP dan surat dukungan untuk kita upload di Silon. Dan yang lebih membuat kami kecewa sebenarnya karena Silon itu sendiri tidak memungkinkan kami untuk bisa menjangkaunya lagi. Jadi kalau kita sudah upload, kita tidak bisa lagi menjangkaunya untuk kemudian mengecek lagi. Jangan-jangan data yang sudah kita upload itu ada yang kurang atau ada yang tidak otentik begitu. Nah ini kemudian saya kira menjadi catatan ya. Jangan selalu kita berdebat di di hilir ya. Oke, tapi yang paling penting adalah dalam perbincangan ini juga bagaimana kemudian temuan-temuan dari Bawaslu soal dugaan pencatutan ini juga bisa ditindaklanjuti, bukan hanya pelanggaran administratif tapi dugaan tindak pidana juga yang harus ditelusuri, bukan berarti juga berapa banyak yang juga kemudian melaporkan, tetapi lebih kepada dugaan tindak pidananya maupun administrasinya yang juga perlu ditindaklanjuti lebih serius. Terima kasih malam hari ini untuk berbagi pandangannya Mbak Nisa, Bang Ihsan dan juga Mas Burhanuddin. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Terima kasih.